gray area atau area abu-abu, yaitu kendaraan dengan kepentingan khusus atas penilaian petugas. Nah, di sini yang rentan terjadinya celah pelanggaran. Banyak banget, setiap menit ada aja gitu. Apalagi kalau di jalan tol lampunya kan bikin silo ya. Kadang ini spion belakang aja sampai saya tutup kalau saya mah. Para pejabatnya menganggap mereka yang dilayani, bukan melayani. Dan itulah yang kita alami selama ini. Di jalanan itu, mereka harus dilayani dari jabatan yang paling rendah sampai ke atas. Suasananya udah begitu. Tapi lucunya negeri ini, ya semuanya nunggu viral dulu, baru kemudian ada reaksi. Fenomena patwal dengan sirine dan rotator akhirnya dipangkas setelah netizen ramai memprotes dengan tagar "Stop Totot Wuk Wuk". Sayangnya, aturan ini bukan lahir dari evaluasi serius soal ketertiban lalu lintas, tapi justru setelah jadi bahan candaan dan viral di media sosial. Seakan-akan negara baru melek ketika warganya sudah bikin meme dan trending topic. Padahal selama ini suara sirine yang bikin jalanan macet dan bikin orang biasa minggir ke pinggir sudah jelas-jelas jadi keluhan harian. Bahwa Korlantas akan melakukan evaluasi, Korlantas mengaturkan apresiasi dan terima kasih kami bisa mendengar keluhan masyarakat dan segera kita tindak lanjuti bahwa penggunaan sirine, penggunaan strobo semuanya sudah diatur, ada ketentuannya kapan digunakan dan kapan tidak digunakan. Tetapi manakala ini aspirasi dari masyarakat, untuk sementara pengawalan yang menggunakan sirine strobo ini kami bekukan. Pertanyaannya, kenapa ya di negara ini semua harus viral dulu baru direspon sama pemerintah? Lalu apa fungsi lembaga pengawas dan evaluasi kalau harus menunggu viral dulu? Jangan-jangan ke depan aturan lalu lintas lain juga mesti nunggu viral dulu baru ditertibkan. Rasanya aneh kalau negara sebesar ini lebih takut sama lini massa ketimbang data kecelakaan di jalan raya. Tapi ya sudahlah, setidaknya sekarang warganet bisa mengklaim suara ketika netizen ternyata lebih nyaring daripada sirine patwal. Kampanye Stop Totot Wuk Wuk di sosial media terbukti ampuh. Sampai-sampai Korlantas akhirnya secara resmi menghentikan penggunaan rotator dan juga sirine untuk patroli pengawalan di jalan raya. Tapi lucunya negeri ini, ya semuanya nunggu viral dulu, baru kemudian ada reaksi. Seolah-olah keresahan warga baru diperhatikan kalau jadi trending topik. Anda menyaksikan Check Now. Jalan Sudirman jadi salah satu jalan poros penting di Jakarta. Pagi dan sore, lalu lintasnya macet. Biasanya suara patwal meraung membelah jalan. Sore ini kita cek, masih ada atau enggak patwal-patwal yang arogan itu. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, saya tidak mendapati adanya mobil pejabat, kendaraan pejabat, atau kendaraan lainnya yang mendapatkan pengawalan khusus. Ini artinya kebijakan atau himbauan dari Korlantas cukup efektif. Sehingga para pengendara lain di Jalan Sudirman ini, di tengah kemacetan Ibu Kota Jakarta, cukup mendapatkan hak yang sama. Mereka memiliki keadilan yang sama di jalan raya. Indonesia ini negara hukum, jadi soal berkendara pasti sudah ada aturannya, termasuk siapa-siapa saja yang boleh dapat prioritas patwal. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di pasal 134, di situ jelas disebutkan ada 7 kendaraan yang mendapat prioritas di jalan raya. Apa saja 7 kendaraan itu? Yang pertama, pemadam kebakaran. Yang kedua, ambulans. Yang ketiga, kendaraan yang mengangkut atau untuk pertolongan kecelakaan. Yang keempat, ketua lembaga negara. Dan yang kelima, pejabat negara asing atau lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam, iring-iringan jenazah. Nah, yang ketujuh, ini cukup debatable, gray area atau area abu-abu,
yaitu kendaraan dengan kepentingan khusus atas penilaian petugas. Nah, di sini yang rentan terjadinya celah pelanggaran. Emang nih kalimat kendaraan dengan kepentingan khusus atas penilaian petugas bikin celah pelanggaran. Padahal semua yang berkendara di jalan juga punya kepentingan khusus. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya nih ke warga nih. Kira-kira kebijakan patwal yang kemarin-kemarin tuh sempat membuat heboh gitu ya di sosial media. Nah, tanggapan mereka gimana sih? Terganggu atau enggak? Atau justru sebaliknya? Yuk kita tanya-tanya. Dengan abang siapa namanya, Bang? Chandra Dwi Putra. Oke, Bang Chandra. Patwal, sirine, dan rotator, itu yang paling mengganggu yang mana? Patwal tuh, kita rotator kayak apa tuh? Yang rotator kan lampu-lampunya itu. Oh, lampunya sih. Lampunya ganggu. Lampu. Oh, sirine-sirinenya ganggu nggak? Ganggu juga, cuman sirine yang mana dulu nih? Kayak ambulan itu nggak apa-apa. Ambulan, yang penting-penting lah pokoknya. Pernah nggak punya pengalaman pas lagi macet-macetnya gitu, kemudian ada patwal lewat gitu? Pernah. Kalau gue ngalah aja sih orangnya. Gitu. Ngalah aja udah. Pengalaman patrol di jalan tuh ada sering sih ya. Yang ada ya. Gimana tuh menurut Bang Fandi soal patwal nih? Sebenarnya sih kalau di jalan tuh cukup mengganggu karena kan posisinya kalau lagi macet ya kita jangankan mau ngalah, maksudnya kadang mau geser ke jalur lain aja kan nggak bisa gitu kan. Tapi sekarang sih dengan adanya masyarakat bersuara dengan jangan sering tato-tato di jalan ya kan. Ya jadi sedikit berkurang sih dibanding sebelumnya yang banyak banget setiap menit ada aja gitu. Apalagi kalau di jalan tol Gatot Subroto. Udah gitu kadang kan lampunya kan bikin silo ya. Kadang ini spion belakang aja sampai saya tutup kalau saya mah. Ini Jakarta makin hari makin gila deh. Makin banyak para pejabat-pejabatnya nih kayak gini nih. Pakai pengawalan. Ini udah ke-6 kalinya lewat nih. Sirine dan lampu rotator patwal pejabat yang tak masuk kategori prioritas pengawalan itu seperti anak manja yang tantrum di jalan raya. Sirinenya meraung, rotator berkedip meneror rakyat yang membayar gaji mereka. Ya, kita menggaji mereka, malah disuruh minggir. Rakyat seperti hanya figuran di negeri sendiri. Tapi sebetulnya ada problem yang paling mendasar dari itu. Apa itu? Yang saya sebut dengan istilah negara pejabat. Iya, negara pejabat itu para pejabatnya menganggap mereka yang dilayani, bukan melayani. Dan itulah yang kita alami selama ini. Dan itu tercermin di jalanan itu. Mereka harus dilayani dan sebagainya, bukan justru melayani. Dari jabatan yang paling rendah sampai ke atas, suasananya udah begitu. Jadi, nah kenapa mereka harus selalu dilayani karena berdasarkan boleh itu? Karena itu negara pejabat, karena mereka merasa harus dilayani bukan melayani. Sekarang saya sudah sama Pak Arief nih. Pak Arief, kalau menurut Pak Arief, patwal-patwal itu gimana Pak? Mengganggu pasti gitu ya? Kalau mengganggu pasti ya. Nah, mengganggunya biasanya gimana tuh Pak? Kalau buat Pak Arief sendiri? Kalau saya posisinya itu jadinya kita harus minggir ya, mendadak gitu. Jadi mau nggak mau harus mengalah gitu. Malah bikin macet, bikin jadi-jadi. Tapi dengan adanya himbauan untuk para pejabat tidak lagi menggunakan patwal, gimana Pak? Sangat setuju Pak, sangat setuju sekali. Pakai patwal boleh, tapi tidak tidak pakai melakukan sirine, suara strobo gitu ya. Dut-dut gitu, itu ganggu Pak. Kalau orang yang punya penyakit jantung ya kaget juga Pak. Pejabat semestinya memberi teladan di jalan raya, bukan justru meminta keistimewaan yang merampas hak publik. Patwal yang digunakan tanpa alasan mendesak hanya menggerus kepercayaan, karena jalan raya adalah ruang publik. Orang-orang gak penting yang terbiasa menggunakan patwal seharusnya belajar lagi soal keadilan, bukan malah pamer kuasa lewat sirine dan rotator patwal. Bagaimanapun kondisi lalu lintas saat Anda berkendara, pastikan Anda mampu mengontrol emosi. Dan yang gak kalah penting, keselamatan. Karena ujung dari sebuah
perjalanan berkendara adalah keselamatan. Jika Anda menemukan pelanggaran lalu lintas, jangan sungkan, jangan ragu, dan jangan takut. Keluarkan gadget Anda, rekam, dan laporkan. Demikian Cek Now kali ini, saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka.